Pemirsa, Pondok Pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang kembali bikin geger lantaran mengundang seorang aktivis Yahudi di perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Potongan sambutan aktivis Yahudi itu pun viral di media sosial. Tidak suka. Panji Gumilang mengundang aktivis pro-Israel Monique Riker sebagai tamu kehormatan saat perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Bahkan video ini pun beredar di jejaring sosial lantaran aktivis Yahudi yang berbasis di Indonesia ini diberi kesempatan memberikan sambutan dengan mengenakan baju bintang Daud. Hingga kini Panji Gumilang pun belum memberikan keterangan resmi terkait alasan mendatangkan aktivis Yahudi dalam acara Tahun Baru Islam di Al Zaitun. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide. Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan mantan santri Al Zaitun Muhammad Iksan. Selamat sore, Assalamualaikum Muhammad Iksan. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Zila. Baik, Mas Iksan, mungkin sebagai alumni tanggapan Anda soal kehadiran aktivis Yahudi ini ke Al Zaitun seperti apa, Mas? Ya, untuk acara 1 Muharram memang Al Zaitun pada zaman saya juga udah biasa ya mengundang jemaat gereja atau agama lain. Tapi kalau untuk orang Yahudi ini mungkin beberapa tahun ke belakang inilah kayak gitu. Ya, kalau tanggapan kami sebagai alumni ya kami sangat sayangkan lah ya, karena memang secara negara kita kan tidak mengakui kedaulatan negara Israel lah kayak gitu. Bahkan Pak Ganjar yang bakal calon presiden aja rela menurunkan elektabilitasnya demi untuk menolak negara Israel untuk bertanding sepak bola ke Indonesia. Nah gitu. Baik, terus tapi sebenarnya sering nggak sih Mas dulu pas zaman Anda belajar di Al Zaitun begitu, sering tokoh-tokoh Yahudi ini dipanggil ke pondok pesantren, setahu Anda? Setahu saya kalau waktu masa saya itu lebih rutin justru kepada jamaat-jamaat gereja. Kalau untuk aktivis Israel atau Yahudi ya nggak pernah dulu, nggak ada. Tapi kalau tamu-tamu undangan kayak tadi aktivis gereja atau misalnya tokoh-tokoh Yahudi gini-gini, santri itu sering ikut nggak sih, Mas? Ya, sering ikut ya. Mereka penyampaiannya juga normatif seperti itu tentang persahabatan antar umat beragama lah. Di Al Zaitun sendiri juga ada gedung asrama yang diresmikan oleh tokoh-tokoh pimpinan berbagai macam agama. Nama gedungnya namanya Gedung Persahabatan gitu. Jadi untuk santri Al Zaitun memang udah biasa sih sebenarnya kita bersilaturahmi atau bersilaturahim dengan orang-orang tokoh dari agama lain begitu. Tapi sebenarnya tujuan yang Anda ketahui apa mereka ngundang tokoh-tokoh ini ke Al Zaitun? Kalau dulu saya sebagai santri ya sebagai memang kami dipersiapkan atau dikader untuk menjadi manusia yang kemudian lulus sekolah dari situ bisa menerima perbedaan kan moto Mahat Al Zaitun juga kan pusat pengembangan budaya toleransi gitu. Jadi pada masa saya waktu di sana ya saya ya biasa-biasa juga gitu dengan dengan menerima perbedaan gitu. Tapi kalau hari ini dengan Israel ya karena kita melihat bahwa prinsipnya negara kita sendiri tidak mengakui kedaulatan negara Israel, ya mungkin itu agak masalah ya gitu. Tapi dulu sempat bawa-bawa Israel juga nggak sih, Mas Iksan? Pas zaman Mas Iksan? Ya, selama saya sekolah di sana belum ada aktivis Israel, belum ada. Ini baru sepengetahuan saya tahun 2009 gitu ya. Saya setelah menemui atau mengetahui ada salah satu anak dari eksponen yang tangan kanannya Syekh Panji Gumilang itu yang dikirim ke Tel Aviv ke sana, namanya Aska itu. Alumni Al Zaitun juga. Baik, biasanya Mas Iksan momen-momen apa saja sih Ponpes Al Zaitun ini mengundang tamu-tamu tokoh-tokoh seperti itu? Khususnya 1 Muharram aja. Atau yang disebut sekarang satu Syuro itu. Oh, jadi setiap 1 Muharram atau 1 Syuro itu pasti ngundang tokoh-tokoh gitu ya.
Tapi biasanya ini jadi pelajaran ke santri nggak sih, Mas Iksan? Kayak dulu misalnya pas yang gereja tadi, tokoh-tokoh Kristen tadi, itu akan memberikan materi nggak sih yang akan diserap sama santrinya nanti? Oh, enggak. Itu bukan mereka datang ke dalam ruang kelas, cuma acara seremonial begitu aja, sambutan begitu aja. Enggak sampai ke dalam ruang kelas atau asrama atau ke dalam kurikulum, enggak. Cuma di Batak mereka di acara seremonial begitu aja, kata sambutan, udah begitu aja. Kalau tanggapannya Mas Iksan begitu, kalau sempat mendengarkan potongan ya dari pernyataan Monique Rijkers ini soal Panji Gumilang yang disebut Kores versi modern. Tanggapan Mas Iksan seperti apa? Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau dasarnya diambilnya adalah untuk toleransi, ya setuju-setuju saja. Cuma kalau tapi kan negara kita ini nggak mengakui kedaulatan Israel, jadi ini agak ada hal yang keliru gitu. Mungkin boleh jelasin lebih spesifik, Mas Iksan, toleransi seperti apa yang diajarkan, yang diberikan pemahamannya? Ya, kita di Al Zaitun itu secara akidah tetap akidah Islam, tapi tidak mengganggu akidah agama orang lain, tidak mencampur adukan, lalu menerima perbedaan, begitu aja. Cuma kami lebih melihat Syekh Panji Gumilang itu mencontohkan ke kami tentang perbedaan, menerima perbedaan gitu, Pak. Jadi menerima perbedaan antara agama begitu maksudnya? Betul. Kalau dari sisi ritual agama, apakah ada yang berbeda, Mas Iksan? Kalau masa saya nggak ada, jadi nggak ada yang masuk dalam dalam ritual atau macam-macam itu, nggak ada kayak gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka juga datang sebatas seremonial acara sambutan begitu aja gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dari yang Mas Iksan ketahui begitu, santri-santri sekarang itu gimana? Ya, kalau sekarang kan mereka tuh udah nggak ada mungkin seorang pun dari mereka yang nggak hafal Venus Salum tuh. Udah diaplikasikan ke santri, saya nggak tahu juga kurikulumnya udah disusupin atau belum gitu. Tapi untuk beberapa kegiatan kan santri akhirnya dilibatkan, begitu. Jadi intinya santri tidak begitu dilibatkan terkait dengan ada-adanya hal ini gitu ya. Baik, terima kasih Mas Muhammad Iksan, mantan santri Al Zaitun, telah bergabung bersama Aini Sore. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.